masalah ijazah dipersoalkan. Nanti ijazah saya ditanya-tanya. Iya kan? Kita bisa lancar begini, kita bisa bagus begini karena transisi pemerintahan berjalan dengan lancar, dengan baik. Saya dibilang apa itu? Presiden boneka, saya dikendalikan oleh Pak Jokowi. Ya, seolah Pak Jokowi tiap malam telepon saya. Saya katakan itu tidak benar. Membangun jalan tol Trans Sumatera JTTS bukan semudah membalik telapak tangan. Hal ini telah dibuktikan dengan begitu sulitnya memulai mega proyek ini. Akibatnya rencana besar tersebut dengan sendirinya hilang bak di telan bumi atau berakhir menjadi sebuah wacana. Untuk itu, memulai mimpi besar JTTS dengan tindakan nyata patut diapresiasi meskipun dengan berbagai tantangan, hambatan, dan segala kekurangan yang ada. Tapi memang untuk memulai sesuatu yang baik tidak semestinya mudah. Diperlukan nyali yang kuat untuk melawan ketakutan-ketakutan yang sebelumnya menghantui proyek JTTS. Visi membangun JTTS sebenarnya telah dimulai pada pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, kemudian dieksekusi pemerintahan Joko Widodo. Mega proyek ini ibarat mengulang visi Presiden Soekarno pada 1964. Lewat Perpres nomor 17 tahun 1964, Bung Karno membentuk Otorita Jalan Raya Lintas Sumatera. Tugas badan tersebut antara lain membangun jalan lintas Sumatera Jalinsum sepanjang 2.400 km dari Panjang Lampung hingga Banda Aceh. Di masa Orde Baru, proyek Jalinsum telah masuk dalam rencana pembangunan 5 tahun Pelita 1 1964 sampai 1974. Pembangunannya meliputi 3 jalur sekaligus, jalur tengah, jalur timur, dan jalur barat. Jalur tengah lebih dahulu dieksekusi melintasi Sumatera Barat dari Sungai Dareh ke Jambi dan Sumatera Selatan. Sejak jalan lintas itu beroperasi, sarana transportasi darat jadi pilihan para perantau. Saat ini Jalinsum memang sudah terbangun, namun jalan nasional tersebut tidak lagi bisa diandalkan. Waktu tempuh yang lama dan gangguan keamanan membuat potensi sumber daya alam tak bisa digenjot optimal. Alih-alih melakukan penghiliran, komoditas dari Sumatera lebih banyak diekspor dalam bentuk mentah atau setengah jadi. Pada 20 Februari 2012, Menteri BUMN Dahlan Iskan saat itu mengadakan pertemuan dengan para gubernur se-Sumatera di Gria Agung, Palembang, Sumatera Selatan. Pertemuan ini membahas percepatan pembangunan JTTS. Dikarenakan secara ekonomi pembangunan JTTS masih terlalu berat serta kurang diminati investor, maka awalnya disepakati untuk membangun perusahaan patungan antara Jasa Marga dan setiap Pemda di Sumatera. Seiring berjalannya waktu, akhirnya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengeluarkan Perpres nomor 100/2014 tentang percepatan pembangunan jalan tol di Sumatera tanggal 17 September 2014. Dalam Perpres ini disampaikan pemerintah menugaskan PT Hutama Karya Persero untuk melakukan pendanaan perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, pengoperasian, dan pemeliharaan 4 ruas jalan tol yang meliputi ruas jalan tol Medan Bijay, ruas jalan tol Palembang Simpang Indralaya, ruas jalan tol Pekanbaru Dumai, dan ruas jalan tol Bakauheni Terbanggi Besar. Perpres tersebut kemudian direvisi oleh Presiden Joko Widodo melalui Perpres nomor 117/2015
tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 100 Tahun 2014 tentang percepatan pembangunan jalan tol di Sumatera yang menambah penugasan kepada PT Hutama Karya Persero sehingga menjadi total 24 ruas tol di Sumatera. Peletakan batu pertama tol Bakauheni Terbanggi Besar dilakukan oleh Presiden Joko Widodo pada 30 April 2015 sekaligus menjadi tonggak awal pengerjaan JTTS yang menghubungkan Lampung, Aceh sepanjang lebih kurang 2.900 km. Kini JTTS telah mulai terlihat wujudnya, walau masih terpotong-potong di beberapa titik di Pulau Andalas. Dampak nyata keberadaan jalan bebas hambatan tersebut telah dirasakan oleh semua kalangan. Memang proyek JTTS tak selesai sesuai target di tahun 2024 karena tantangan medan yang berat, dinamika pembebasan lahan dan keterbatasan dana. Tapi harapan untuk memajukan Sumatera telah dimulai dan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto harus memiliki political will yang kuat untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai. Semoga. Terdapat satu tambahan proyek jalan tol yang masuk dalam daftar proyek strategis nasional PSN baru yang ditetapkan Presiden Prabowo Subianto. Peraturan Presiden Perpres Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional RPJMN tahun 2025-2029 yang ditetapkan Prabowo pada 10 Februari 2025. Terdapat 77 PSN yang masuk daftar indikasi PSN 2025-2029. Dari jumlah 77 PSN itu, 29 PSN diantaranya merupakan PSN baru, sedangkan sisanya 48 PSN merupakan PSN carry over, lanjutan dari periode sebelumnya. Adapun dari 29 PSN baru, satu proyek diantaranya dari sektor jalan tol. Proyek yang dimaksud ialah pembangunan jalan tol terintegrasi dengan utilitas berlokasi di Sumatera dengan pelaksana BUMN dengan skema penugasan. Kendati begitu, proyek jalan tol yang masuk dalam daftar PSN baru itu masih belum diketahui informasi lebih lanjutnya. Di sisi lain, terdapat pula beberapa proyek jalan tol masuk dalam daftar 48 PSN carry over lanjutan, yaitu Jalan Tol Serang Panimbang, lokasi Banten, pelaksana Kementerian Pekerjaan Umum. Jalan Tol Probolinggo Banyuwangi, lokasi Jawa Timur, pelaksana Kementerian Pekerjaan Umum. Jalan Tol Akses Pelabuhan Patimban, lokasi Jawa Barat, pelaksana Kementerian Pekerjaan Umum. Dengan demikian, totalnya terdapat 4 proyek jalan tol yang masuk dalam daftar PSN 2025-2029. Terkait dengan proyek tol baru, yakni jalan tol terintegrasi dengan utilitas yang berlokasi di Sumatera, dapat dimaknai sebagai pembangunan sirip-sirip dari JTTS existing yang terhubung dengan wilayah-wilayah produktif atau vital. Namun demikian, tentu harapan pembangunan backbone JTTS yang masih berlangsung saat ini dapat diselesaikan dan terus berlanjut untuk menghubungkan provinsi-provinsi di Pulau Sumatera secara bertahap, agar dari Lampung hingga Aceh benar-benar seutuhnya terkoneksi jalan tol.